Perkenalkan, saya Dia Wulandari, mahasiswa S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kudus. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Ani. Baik, dengan Ibu Ani. Di sini ya Bu, saya akan melakukan pengajian terhadap kehamilan Ibu. Untuk prosedurnya nanti, Ibu tetap santai dan tetap rileks. Nanti saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu. Bagaimana Bu? Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Untuk waktunya nanti saya akan melakukan pengajian ini selama 10-15 menit ya Bu. Iya, Sus. Untuk tempatnya di sini atau di mana ya Bu? Di sini aja, Sus, nggak apa-apa. Baik, kalau begitu. Bisa kita mulai sekarang ya Bu? Iya, Sus. Baik, Ibu ini udah masuk kehamilan yang keberapa? Hamil yang pertama, jalan 2 bulan. Udah jalan 2 bulan ya Bu? Iya. Usia Ibu berapa tahun ya Bu? 25 tahun. Usianya 25 tahun. Nah, untuk kehamilan yang pertama ini, apakah Ibu merasakan kayak mual, muntah, terus pusing, nafsu makan berkurang nggak Bu? Iya, Sus. Sering kepala pusing, terus nafsu makan juga berkurang, mual. Apakah di kehamilan pertama ini Ibu merasa cemas atau khawatir? Kalau dibilang cemas sih enggak, Sus. Cuma lagi waspada dalam aktivitas sehari-hari gitu. Oh gitu ya Bu. Apakah Ibu mengalami perubahan seperti mood kadang senang, kadang sedih gitu Bu? Iya, kadang juga senang, kadang sedih, tergantung suasananya lah. Oke gitu ya Bu. Baik, dari diskusi kita tadi ya Bu, bisa disimpulkan bahwa Ibu ini masuk trimester kehamilan yang pertama. Untuk trimester kehamilan yang pertama ini, biasanya tuh emang gejalanya kayak mual, muntah, terus pusing, nafsu makan berkurang. Untuk itu, Ibu tetap santai dan tetap rileks, tidak perlu khawatir. Ibu bisa makan makanan yang bergizi, kemudian bisa dengan menambah porsi makan Ibu saat pada kehamilan ini. Terus Ibu bisa itu menggunakan susu kehamilan, itu juga baik Bu. Sebisa mungkin kalau misal Ibu mual terus muntah, jangan langsung tidak mau makan Bu. Ibu harus tetap makan atau Ibu harus tetap sedikit demi sedikit makan. Supaya apa? Supaya janin yang ada di perut Ibu atau di kandungan Ibu itu asupan nutrisinya atau gizinya juga terpenuhi Bu. Karena pasien nanti jika asupan nutrisinya atau nutrisinya ini tidak terpenuhi, nanti bayinya bisa ada gangguan. Seperti itu ya Bu. Iya. Baik Bu, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak, Sus. Sudah jelas ya Bu dari penjelasan saya tadi? Iya, udah. Baik, jika sudah jelas, saya permisi. Terima kasih untuk waktunya ya Bu. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Mbak. Baik, perkenalkan ya Bu, saya Dia Wulandari, mahasiswa S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kudus. Baik, dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Dina. Dengan Ibu Dina. Di sini ya Bu, saya akan melakukan pengajian terhadap kehamilan Ibu yang tujuannya untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan dari janin Ibu. Prosedurnya nanti Ibu tetap santai, tetap rileks. Nanti saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu. Untuk waktunya nanti saya akan melakukan pengajian ini selama 10-15 menit. Tempatnya Bu bisa di sini atau di sana Bu? Di sini aja enggak apa, Sus? Baik, di sini ya Bu. Ya. Bisa kita mulai sekarang ya Bu? Iya, bisa. Ibu ini udah masuk kehamilan yang keberapa ya Bu? Yang ke-5 bulan, Mbak. Masuk kehamilan yang ke-5 bulan. Di kehamilan yang ke-5 bulan ini biasanya kan ada perubahan fisik tubuh kayak seperti perutnya membesar. Itu Ibu merasa kayak minder atau gimana nggak Bu? Kalau minder sih ya, Sus. Soalnya kan kalau hamil itu kan semakin besar ya perutnya, terus juga tubuhnya juga semakin gemuk. Jadi mbak saya tuh kalau keluar tuh nggak pede aja gitu. Kayak GBT gitu ya Bu. Untuk respon suaminya gimana ya Bu terhadap kehamilan Ibu yang sekarang? Suami saya responnya sama-sama sekali, soalnya ini kan kehamilan yang pertama kali. Terus suami saya itu agak protektif gitu loh dengan saya dan janin saya. Baik, dari diskusi yang kita bahas tadi bisa disimpulkan bahwa Ibu ini masuk kehamilan di semester kedua ya Bu. Di kehamilan dari semester kedua ini biasanya itu emang ada perubahan fisik kayak perutnya membesar gitu Bu. Jadi Ibu tetap pede aja dan tidak usah minder dengan posisi tubuh Ibu yang sekarang, karena umumnya ya Bu, orang yang wanita hamil itu biasanya emang perubahan fisiknya itu ada kayak perutnya membesar gitu.
Untuk selain itu, pada dari semester kedua ini, ibu bisa kayak ngobrol atau bertukar cerita kepada suami ibu. Ibu bisa menjelaskan perasaan ibu kepada suami ibu agar ibu bisa lega atau tenang gitu ya bu. Ya. Bagaimana bu? Apakah ada yang mau ditanyakan? Enggak, soalnya udah dijelasin semua. Baik, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri ya bu. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam Mbak. Perkenalkan ya bu, saya Bu Wulandari, mahasiswa S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini ya bu. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya bu. Baik, dengan ibu siapa? Dani. Dengan ibu Dani. Di sini ibu saya akan melakukan pengkajian kepada ibu. Tujuannya untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan dari janin ibu. Prosedurnya nanti ibu tetap santai, tetap rileks. Nanti saya akan mengajukan pertanyaan kepada ibu. Bagaimana bu? Apakah ibu bersedia? Ya, Mbak bersedia. Untuk waktunya nanti saya akan melakukan pengkajian ini selama 10-15 menit. Untuk tempatnya bisa di mana ya bu? Di sini atau di mana? Di sini aja terus. Di sini ya bu. Bisa kita mulai sekarang ya bu? Ya, Baik, di sini ibu masuk ke bulan yang keberapa ya bu? hampir 9 bulan. Dan 9 bulan. Untuk usia yang kehamilan yang hampir 9 bulan ini biasanya kan ada perubahan fisik kayak perutnya membesar banget gitu ya bu. Apakah itu mengganggu aktivitas yang ibu lakukan sehari-harinya? Iya Mbak, sangat mengganggu. Soalnya kan untuk membuat menyapu sebentar itu sudah capek gitu. Rasanya tuh kayak mau tiduran terus gitu loh. Oh, kayak gitu ya bu. Untuk kehamilan yang udah masuk proses persalinan ini, apakah ibu merasa cemas atau tidak bu? Kalau cemas sih enggak, soalnya kan sudah dipersiapkan dari awal gitu. Begitu ya bu. Yang terkait kayak itu bu, banyak kan yang bilang kalau proses melahirkan atau kelahiran ini sangat sakit. Tanggapan ibu terkait hal itu bagaimana bu? Ya kalau mereka kan ya memang sakit kan Mbak. Tapi ya soalnya kan sudah diedukasi dari desa atau puskesmas gitu. Jadi nggak perlu apa itu cuma sakit gitu. Nah, itu apa saja yang udah ibu dan suami ibu siapkan untuk proses persalinan dan bagaimana bayinya nanti? Iya, pertama itu kendaraan nanti ya untuk menuju rumah sakit atau puskesmas, terus juga perlengkapan bayi dan tabungan untuk kesehatan nanti. Nah, kayak gitu. Dari diskusi yang kita bahas tadi, bisa disimpulkan bahwa ibu ini masuk pada kehamilan dari semester ketiga ibu. Di kehamilan dari semester ketiga ini, ibu banyak-banyak berdoa dan ibu tetap tenang, tidak perlu cemas terhadap proses persalinan nanti. Nah, semoga dalam proses persalinan nanti bisa lancar dan bayi yang dilahirkan bisa selamat ibu. Baik, di sini apakah ada yang mau ditanyakan lagi bu? Tidak Mbak. Tidak. Dan kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya pamit. Jika ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.